Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Gadis cantik ini bernama Bumi. Dia merupakan gadis tercantik di desanya yang saat ini bekerja sebagai seorang desainer. Bumi adalah orang yang suka membantu warga. Dia adalah seorang gadis yang mandiri karena sejak kecil sudah ditinggal ibunya ke pangkuan Tuhan. Dia tinggal bersama seorang ayah yang bernama Harun, seorang pengusaha sepatu yang lumayan sukses. Harun begitu menyayangi Bumi, bahkan saking sayangnya dia sampai rela untuk tidak menikah lagi. Meskipun Harun ayah yang baik hati, tetap saja dia memiliki kebiasaan buruk, yaitu dia suka sekali meminum temulawak sampai teler bersama sahabatnya yang bernama Taji. Taji sudah seperti saudara bagi Harun, dan dia juga sangat menyayangi Bumi dan sudah menganggap Bumi sebagai anaknya sendiri. Sambil meneguk temulawak, mereka membicarakan rencana pernikahan Bumi yang rencananya akan dilaksanakan 1 bulan lagi dengan seorang dokter tampan yang bernama Neraj. Yang ini orangnya. Keesokan harinya, kita akan diperlihatkan pemuda 17 tahun bernama Jetu, yang mana dia merupakan tetangganya Bumi yang setiap hari selalu mengantar Bumi bekerja. Bahkan saking dekatnya mereka, Jetu sampai sudah menganggap Bumi sebagai kakak kandungnya sendiri. Di sisi lain, terlihat Pak Harun yang sudah mulai mengirim surat undangan termasuk kepada seorang pemuda bernama Faisal yang setiap hari membantu ibunya berjualan manisan. Namun terlihat kekecewaan dari raut wajah Faisal karena ternyata sejak dari kecil Faisal sangat mencintai Bumi. Sejatinya dahulu Faisal sudah pernah mengutarakan isi hatinya pada Bumi. Namun sayangnya Bumi hanya menganggap Faisal sebagai teman. Faisal yang benar-benar galau pun pergi menjumpai saudara sepupunya yang bernama Danuli Dani yang merupakan seorang pemilik bioskop. Diketahui dalam setiap bisnisnya, Dani sering dibantu oleh seorang sahabat sekaligus tangan kanannya bernama Gulam, sang pembuat tato. Di malam harinya Faisal pun curhat pada Dani bahwa saat ini dia sedang galau karena wanita yang dia cintai akan menikah dengan pria lain. Mendengar itu, Dani pun menasihati Faisal untuk mengutarakan cintanya sekali lagi kepada Bumi. Dan jangan hanya merengek pada Dani karena Faisal sudah dewasa. Namun, bila nanti Faisal ditolak lagi, barulah Dani akan turun tangan untuk membantu Faisal mendapatkan Bumi. Mendengar itu, Faisal pun semakin bersemangat. Dan benar saja, beberapa hari sebelum pernikahan Bumi, Faisal pun datang menghampiri Bumi dan mengutarakan cintanya sekali lagi. I love you. Namun sayangnya, sejak dulu hingga kini, perasaan Bumi tidak pernah berubah. Bumi tetap menganggap Faisal sebagai teman dan lantas menolaknya. 3 hari sebelum pernikahan, terlihat Bumi yang masih saja sibuk bekerja, bahkan dia harus lembur. Maka mau tak mau, dia pun menelpon Naraj calon suaminya untuk menjemputnya dan mengantarkannya pulang. Namun sayangnya saat itu Naraj ternyata tidak bisa menjemput Bumi. Semua itu karena saat ini Naraj sedang sibuk mengurus persiapan pesta pernikahan mereka. Dan akhirnya mau tak mau, Bumi pun harus kembali meminta tolong Jetu untuk mengantarkannya pulang. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja Jetu berhenti. Jetu menyuruh Bumi untuk menunggu di sini sebentar karena dia udah sangat kebelet pipis. Namun setelah kembali dari pipisnya, Jetu pun panik karena tiba-tiba saja Bumi menghilang. Bumi Didi? Bumi Didi? Dan ternyata
Saat itu Bumi sudah diculik oleh Faisal, dibawa pergi ke sebuah bioskop milik Dani. कितनी बार बोला I love you, मुझे ना बोले. Terlihat kondisi Bumi yang sudah teler akibat pengaruh bius. Dan disinilah dengan teganya Faisal, Dani, dan Gulam melakukan perbuatan haram secara bergantian. Beberapa waktu kemudian akhirnya Bumi pun terbangun. Dan melihat kondisinya saat ini, Bumi pun sadar bahwa sudah ada yang melakukan tindakan haram kepadanya. Namun sayangnya dia tidak tahu siapa orangnya. Bumi pun pulang berjalan kaki dengan tatapan kosong, seolah dia sudah tidak punya semangat untuk hidup lagi. Melihat kondisi Bumi yang aneh, istri Paman Taji yang bernama Anita pun mencoba mencari tahu apa gerangan yang terjadi. Dan setelah mengetahui musibah yang menimpa Bumi, Bibi Anita pun meminta Bumi untuk merahasiakan semua ini. Sebab jika hal ini sampai bocor, maka pernikahan Bumi akan batal dan kehormatan ayahnya akan hancur. किसी को बताना मत तो सब ठीक हो जाएगा पता नहीं चलना चाहिए किसी को. Singkatnya hari pernikahan itu pun tiba. Di saat semua orang bahagia, terlihat Bumi yang begitu putus asa. Bahkan saat diajak jatuh foto selfie bersama, Bumi benar-benar sudah kehilangan semangatnya. फोटो निकालते अरे हंसिए तो सही. Sebelum akad nikah dimulai, Neraj pun menghampiri Bumi dengan penuh perasaan bahagia. बहुत अच्छी लग रही हो. Melihat polosnya Neraj, Bumi pun jadi tak tega jika Neraj nanti kecewa setelah malam pertamanya. Dan akhirnya Bumi malah menceritakan musibah yang telah terjadi menimpa dirinya kepada Neraj. Mendengar itu, Neraj pun keluar kamar dengan penuh rasa kecewa. Dan bersamaan dengan itu, seluruh tamu undangan Neraj pun meninggalkan tempat ini karena pernikahan resmi dibatalkan. Melihat semua ini, Harun pun jadi bingung dan terheran-heran kenapa pernikahan mendadak dibatalkan. Dan setelah bertanya pada putrinya, hati Harun pun ikut menjadi hancur mengetahui musibah mengerikan yang telah menimpa putrinya. Tanpa pikir panjang, Harun bersama Taji pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan pada pihak kepolisian. Namun, bukannya ditanggapi dengan serius, pihak polisi malah melayani Harun sambil nonton TV. अरे रुको ना, लड़कियां नाचती है ना, दिखता नहीं है, सब मैच देख रहे हैं. Hal itu pun tentu saja membuat Harun benar-benar kesal. Hingga akhirnya Harun pun berdiri lalu membanting TV itu. Dan setelah TV-nya hancur, akhirnya pihak kepolisian pun langsung menanggapi laporan Harun dengan serius. कब हुआ रेप? कल. रेप का मामला है, ज़्यादा ज़रूरी है. Karena ingin tahu lebih mendalam, pihak kepolisian pun akhirnya bergerak untuk menemui Bumi di rumahnya. चलो, लड़की का पहन ले चलो. Namun ketika sampai di rumahnya, ternyata Bumi kembali menghilang. भूमि यहाँ नहीं है. भूमि तो यहाँ नहीं है. भूमि. भूमि दीदी. Harun pun kebingungan mencari putrinya. Bahkan dia sampai dibantu warga desa untuk mencari putrinya. मैंने तो नहीं देखा. क्या हुआ भूमि को? Sementara itu di sisi lain, ternyata saat ini Bumi sedang diculik oleh Faisal ke dalam hutan. Semua itu mereka lakukan karena mereka mendapatkan kabar bahwa ayah Bumi sudah lapor polisi. Namun justru karena penculikan inilah, akhirnya Bumi pun jadi bisa tahu siapa saja orang yang telah berbuat keji kepadanya. Mereka mencoba menjahati Bumi kembali. Namun di sini Bumi melakukan perlawanan untuk melarikan diri. Bumi berniat ingin lompat dari jembatan.
Gulam pun langsung menahan Bumi, tapi Dani malah memotong rambut Bumi hingga Bumi pun jatuh ke sungai. Bukan hanya itu, bahkan Dani juga membedil Bumi dari atas jembatan. Di sisi lain, terlihat Harun yang begitu sedih kehilangan putrinya dan merasa sudah gagal menjadi seorang ayah. Sementara itu, tepat di pinggir sungai, ternyata Bumi masih hidup hingga akhirnya dengan bantuan warga, Bumi pun dibawa ke rumah sakit. Sang ayah pun hanya bisa berharap-harap cemas menunggu putrinya sadar kembali. Dan tak lupa beliau terus memanjatkan doa untuk putrinya. Dan benar saja, setelah sekian lama akhirnya Bumi sadar juga. Lalu dia memberitahu semua nama-nama pelaku kepada ayahnya. Di tempat lain, terlihat Dani kembali mendapat kabar dari orang misterius bahwa Bumi masih hidup. Dan kontan saja, hal itu membuat Dani jadi ketar-ketir. Akhirnya setelah Bumi sehat kembali, dia pun membawa kasusnya ke pengadilan dan menyeret ketiga pelaku, yaitu Faisal, Dani, dan Gulam. Namun sayangnya, ternyata Dani menyewa pengacara kondang bernama Atun yang dengan segala ilmunya mampu membalikkan keadaan dan membuat seolah Bumilah yang bersalah dan juga terhina. देखो ये जवाब देते वक्त इसकी जुबान कितनी अटक रही है और ये भूमि सचदेवा karakterless. Harun yang melihat putrinya terus-terusan dipermalukan dalam persidangan pun lantas melipat kedua tangannya di depan semua orang dan mengatakan bahwa dia sudah tidak kuat melihat putrinya terus-terusan dipermalukan oleh sang pengacara yang mengaku sebagai perempuan. लेकिन सबसे पहले इस दुनिया में आप एक औरत बन के पैदा हुई, आप वकील किस तरह बने? Dengan terisak-isak menahan amarah, Harun pun berkata bahwa dia masih beruntung karena putrinya hanya dibongkar mesin dan setidaknya Bumi tidak meninggal. Mendengar ucapan itu, sang pengacara pun hanya bisa terdiam karena merasa bersalah. Sementara semua orang yang ada di sana pun tak kuasa menahan air matanya melihat sang ayah yang tidak bisa mendapatkan keadilan untuk putrinya. Dan dengan hati yang terluka, Harun pun membawa putrinya pulang. Namun sebelum pergi, Harun dan putrinya meminta maaf pada para pelaku dan berjanji akan mencabut laporannya. Dan tak lupa, Harun juga meminta maaf pada putrinya karena tidak bisa membawakan keadilan untuk putrinya. Beberapa hari kemudian, tanpa diduga, para warga mendatangi Bumi dan meminta Bumi untuk meninggalkan kampungnya karena dia dianggap bikin malu dan merusak nama baik kampung. Mendengar itu, Pak Harun pun menjadi ngamuk sejadi-jadinya. Karena setelah selama ini Bumi selalu membantu banyak warga, kini para warga malah membalasnya dengan hal sekejam ini di saat Bumi sedang terkena musibah. मोहल्ले की बदनामी हो रही है ना? जब से जब तेरी बेटी गिरी और उसका तो उसको डॉक्टर के पास कौन? मेरी भूमि. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba Bumi kedatangan tamu, yaitu ibunya Faisal, istrinya Dani, anaknya Gulam, dan juga kakaknya Jetu. Di sini kakaknya Jetu memberikan HP milik Jetu kepada Bumi, yang ternyata isinya adalah rekaman kejadian haram yang dilakukan oleh para pelaku. Ya, di sini akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa ternyata Jetu terlibat dalam kasus ini. Bahkan yang lebih parah lagi, ternyata Jetu juga ikutan melakukan adegan haram itu.
Bumi pun tertegun merasa tidak percaya bahwa Jetu begitu tega melakukan semua itu. Padahal dia sudah menganggap Jetu seperti adiknya sendiri. Keluarga para pelaku pun meminta maaf atas semua ini. Namun Harun tak bisa berkata apa-apa dan hanya memberi isyarat agar mereka semua segera pergi. Setelah mengetahui semua ini, Bumi pun meminta ayahnya untuk menghabisi para pelaku. Namun sang ayah mengatakan bahwa bukan hanya dia, tapi kita bertiga yang akan melakukannya. Ya, yang dimaksud bertiga adalah sang ayah, Bumi, dan juga Paman Taji. Pertama-tama mereka menculik Jetu yang sedang naik motor. Setelahnya, Jetu pun diinterogasi. Namun dia malah pura-pura seolah tidak tahu apa-apa. Karena hal itu, Harun pun mengatakan semua kesalahan-kesalahan yang Jetu lakukan. Mulai dari memberi bius pada manisan Faisal, berpura-pura mau kencing, lalu memberitahu Faisal bahwa Bumi masih hidup dan melaporkan kasusnya ke pihak berwajib. Ya, ternyata Jetulah orang misterius yang selama ini memberitahu kabar dan informasi pada Faisal supaya kejahatan mereka bisa berjalan dengan lancar. Dan satu lagi hal yang paling tak terampuni adalah Jetu yang sudah ikut-ikutan melakukan perbuatan haram pada Bumi dan juga merekamnya. Karena sudah ketahuan, Jetu pun mengakuinya dan meminta maaf. Namun karena hukum tidak berlaku untuk anak di bawah 18 tahun, akhirnya Harun pun memutuskan untuk menghukum Jetu dengan hukuman yang mengerikan lalu disekap di tempat ini. Beberapa hari kemudian, Jetu pun didandani layaknya perempuan untuk menghadiri sebuah pesta karena ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Jetu yang ke-18. Jetu pun dibawa ke bioskop dan disuruh untuk memotong kue ulang tahunnya. Namun karena sudah ketakutan, bukannya memotong kue ulang tahunnya, Jetu malah mengakhiri hidupnya sendiri. Keesokan harinya, pihak kepolisian pun menemukan Jetu. Sang ayah terlihat menangisi Jetu, tetapi tidak bagi sang kakak. Polisi pun memberikan sebuah surat pada kakaknya Jetu, yang mana surat itu ditulis oleh Jetu yang mengatakan bahwa dia murni melakukan bundir. Setelahnya target Harun berikutnya adalah Faisal, yang mana di setiap harinya Harun selalu mengikuti dan menghantui Faisal kemanapun Faisal pergi. Benar saja, aksi Harun ini benar-benar membuat Faisal cemas dan ketakutan, bahkan sampai kencing di celana. Sejatinya sang ibu sudah berulang kali menyuruh Faisal menyerahkan diri ke polisi, namun Faisal tetap ngeyel. Di sisi lain, ternyata diam-diam Harun juga mendatangi tempat Gulam. Dan karena Gulam adalah tukang tato, Harun pun lantas menato jidatnya Gulam dengan tulisan pemerkodot. अपने नाम का टैटू लड़कियों के बदन आज मैं तेरा ये शौक भी पूरा कर देता हूँ। Karena tak terima dengan semua ini, Gulam pun melapor pada Dani. Dan bukan hanya Gulam, bahkan Faisal juga ikut melapor karena selalu diteror Harun. Di sisi lain, Harun dicegat oleh polisi yang mengurus kasus bundirnya si Jetu.
Di sini sang polisi memberikan gantungan kunci milik Harun yang dia temukan di TKP Bundir Sijetu. अपनी कोई भी चीज मैदान पे मत छोड़। Dan polisi ini pun menasehati Harun bahwa jika Harun ingin memenangkan pertandingan, maka Harun harus lebih hati-hati dan jangan sampai meninggalkan barang bukti seperti ini lagi. मैं जरा ध्यान से खेला करूं। Ya, di sini ternyata polisi ini sangat mendukung yang Harun lakukan. Karena dia tahu bahwa ketiga begundal itu bersalah dan membiarkan Harun menghukum mereka dengan menggunakan hukumnya sendiri. Sementara itu ternyata Gulam sudah ada di rumah Bumi dan menghancurkan barang-barang Bumi. Bahkan dia juga menghancurkan radio peninggalan ibunya Bumi. रेडियो दे आज के समाचार सुनने दे। Tidak sampai di situ. Di sini Gulam juga sampai menyerang Bumi hingga hal itu membuat Paman Taji geram. Lalu bersama warga desa, mereka pun mengeroyok Gulam. उसके बाप को बाद में ढूंढना साले। Namun sayangnya ketika mengejar Gulam, Gulam malah membenturkan Paman Taji ke sebuah tiang hingga akhirnya Paman Taji pun gugur. Melihat sahabatnya gugur, Harun pun mengucapkan sumpah serapah untuk menghabisi semua begundal itu tanpa ampun. Setelah pemakaman Paman Taji, dengan sebuah kopel bogem, Harun pun mendatangi Gulam dan langsung membakbik-buknya. Bukan hanya membakbik-buk, Harun yang terbakar emosi pun lantas mendelep-delepkan Gulam ke air sampai lemas. Dan ketika Gulam sudah tidak berdaya, sebagai wujud puncak balas dendamnya, Harun pun menyeret Gulam ke rel kereta api dan inilah yang terjadi. Mantap! Mendengar kabar Gulam yang sudah modar membuat Faisal semakin ketakutan hingga akhirnya dia memutuskan untuk kabur dari kota ini dengan menggunakan bus. Namun di tengah-tengah jalan, bus itu pun tiba-tiba dicegat oleh Harun. Para penumpang lainnya pun langsung turun dan Faisal pun auto langsung nangis ketakutan. Namun Harun yang sudah muak pun langsung menghantamkan Faisal ke tiang-tiang bus. Setelahnya, Harun pun mengeluarkan sebilah pisau lalu menyuruh Faisal memilih antara kepala atau batang hitam Faisal yang tak seberapa itu untuk dipotong. या जड़ काट Setelah batang durjana itu dipotong, Harun pun membawa Faisal ke tempat Dani menggunakan bus. Namun tanpa disangka, ternyata di pertengahan jalan Dani sudah mencegat mereka bersama anak buahnya. Melihat itu, Harun pun lantas mengeluarkan Faisal yang ternyata sudah modar. Setelah mereka berdua turun, Dani pun menyuruh anak buahnya menyerang hingga akhirnya baku hantam pun terjadi di sini. Namun di tengah pertarungan, tiba-tiba Dani berbuat curang dengan menyerang pakai batang. Setelah Harun tumbang, Dani pun mengatakan bahwa dia akan sekali lagi menggagahi bumi tepat di depan kedua mata Harun.
Melihat putrinya kembali dipermalukan, Harun pun langsung mengamuk sejadi-jadinya. Dan dengan melupakan rasa sakitnya, Harun pun langsung menghabisi mereka semua. Dani yang kesakitan berusaha melarikan diri dan masuk ke kerumunan para wanita yang sedang melakoni ritual menuju kuil. Meski begitu, secara perlahan Harun terus mengikutinya dengan tatapan yang tajam layaknya singa yang sedang lapar. Hingga akhirnya Dani pun masuk ke kuil dan kembali dihajar habis-habisan oleh Harun. Setelah semua balungannya patah, Harun pun menjambak rambut Dani sebelum melemparkannya ke dasar kuil. Di sini Dani pun meminta maaf. Namun dengan sangarnya Harun mengatakan bahwa jika biawak sepertimu dibiarkan hidup, maka kasus pemerkodotan tidak akan pernah berhenti. Lalu tiba-tiba Bumi pun datang dari belakang dan memotong rambut Dani sama persis seperti yang Dani lakukan dahulu kepada Bumi di atas jembatan. Dan Dani pun akhirnya jatuh ke dasar tenggelam, lalu modar. Harun pun lantas memeluk putrinya seraya menandakan bahwa misi mereka sudah selesai. Tamat. Wah, ini baru mantap guys. Puas banget gua liatnya. Gimana guys? Kalau kalian puas nggak dengan hukum yang Pak Harun terapkan? Atau kalian lebih suka jika mereka dihukum hukuman negara aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, udah ngasih like, udah ngasih komen, nyapa gua di kolom komentar, dan yang udah subscribe juga. Gua doain rezeki kalian makin lancar jaya. Masih bersama gua Ren, ya pastinya di Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye bye.